Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Desi Astuti, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 25016811135. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik ujian mengajar di SD Muhammadiyah Kampa Full Day School pada mata pelajaran IPAS, materi bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, agar pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, terlebih dahulu kita akan berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua Umi. Silakan anak-anak Umi berdiri semuanya. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme, marilah kita sama-sama bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat yang adil makmur sempurna. Terima di kampungku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak Umi masih semangat? Masih. Biar tambah semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat baru. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dong, dong, dong. Set. Ha, 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 ha. Nah. Ha, 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 ha. Nah. Ha, 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 ha. Semangat. Sudah semangat? Oke, karena sudah semangat, sekarang Umi mau tanya. Tadi ketika anak Umi berangkat ke sekolah,
Di perjalanan menuju sekolah, siapa yang melihat tumbuhan? Ada yang melihat tumbuhan? Mumtazah, tadi lihat pohon apa? Pohon pepaya. Pohon pepaya. Kalau Elkan? Pohon rambutan. Kalau Aska? Pohon kelapa. Pohon kelapa. Terus, pernah nggak anak Umi itu membayangkan? Pernah nggak anak Umi ini berpikir, kok bisa ya tumbuhan itu berdiri? Kok bisa daun itu berwarna hijau? Kok bisa ya pohon itu berbuah? Anak Umi pernah berpikir nggak? Pernah kan? Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mengemukakan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Jadi, pertama nanti Umi akan menampilkan sebuah video tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Jadi dari video yang Umi tampilkan nanti, silakan anak Umi pahami dan menemukan informasi penting. Kemudian nanti setelah itu Umi akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Dari kelompok itulah kalian nanti bekerja sama, berkolaborasi, berdiskusi untuk menemukan jawaban yang di LKPD yang Umi kasih. Nanti ketika kalian berdiskusi, Umi berharap kalian itu bisa menjawab pertanyaan yang Umi kasih, agar nanti kalian mendapatkan hasil yang baik, hasil yang bagus. Mau dapat hasil yang bagus? Mau. Sudah siap untuk menonton video? Sudah. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan tergerak bahkan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat untuk Akar ini berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman, serta sebagai penyokong, sebagai penopang agar tumbuhan itu bisa berdiri kokoh. Akar ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama akar apa namanya, Nak? Yang kedua? Akar serabut. Nah, ini contohnya. Pertama, akar tunggang. Akar tunggang adalah akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Nah, ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil. Apa itu tumbuhan dikotil? Ada yang pernah dengar? Memiliki keping biji 2. Selanjutnya daun. Nah, apa fungsi daun? Sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Makanan dibutuhkan agar tanaman bisa
bisa tumbuh. Oke, tadi di awal ada Umi bertanya kan, kok bisa sih daun berwarna hijau, kata Umi. Kira-kira di kelas ini ada yang tahu enggak kenapa daun itu bisa berwarna hijau? Kenapa, Nak? Karena memiliki zat hijau atau zat klorofil. Oke, bagus Sana Umi. Karena daun itu mengandung zat hijau daun atau klorofil. Zat hijau daun inilah yang dibutuhkan oleh tumbuhan agar dia bisa berfotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang memerlukan bantuan matahari, energi cahaya matahari. Kalau tadi pertanyaan Sakila, Umi, kalau tomat itu nih akarnya itu akar tunggang apa serabut nih, kata Sakila? Akar apa kira-kira? Siapa yang bisa jawab ya? Coba yang jawab akar tunggang angkat tangan. Yang jawab akar serabut angkat tangan. Yang jawaban yang betul adalah tomat itu memiliki akar tunggang. Untuk kita lanjut ke tahap berikutnya, kita tepuk the best dulu biar tambah kompak, biar tambah semangat. Tepuk the best. Ayo the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Kemarin Umi sudah bagi menjadi 3 kelompok kemarin ya. Kemarin ada Umi tanya, Nak, siapa yang suka mewarnai? Kata Umi kan. Siapa yang suka menggunting dan menempel? Siapa yang suka mendengarkan musik? Kata Umi kan. Udah Umi bagi kemarin menjadi 3 kelompok. Dan sekarang tugasnya, silahkan duduk di kelompoknya masing-masing. Bawa tasnya ya. Kelompok apel. Oke, ini namanya kelompok apel. Coba pikirkan nama buahan. Coba pikirkan mau nama kelompoknya mau buah apa? Anggur. Anggur. Oke, ini kelompok anggur, apel anggur. Coba yang di tengah. Nama kelompoknya mau apa? Mangga. Oh, kompak ya, langsung jawab mangga. Fungsi dari tumbuhannya ya, silakan dikerjakan. Umi ambil dulu alat mewarnainya. Ya, silakan. Ada yang mewarnai. Kelompok anggur ini tugasnya Umi akan dengarkan sebuah lagu tuh yang berjudul bagian tumbuhan dan fungsinya. Silakan didengarkan nanti ya. Kemudian setelah itu anak Umi kerjakan yang ini. Kerjakan LKPD-nya. Kelompok mangga yang suka menggunting dan menempel. Nah, silakan nanti ini digunting dulu, kemudian dipasangkan yang mana pasangannya, kemudian langsung ditempel ya. Di lembaran yang sudah Umi kasih. Ini guntingnya. Hati-hati ya pakai guntingnya. Kelompok ini kayak gitu. nih pakai aja lem ini. Ya pakai ini kayak gini. Ya, yes. Mana? Potong. Ini apa? Akar. Akar. Mana apanya tadi? Akar ini. Silakan dipasangkan ya.
dipasangkan. Kurang lemnya? Cukup? Ini ada yang kurang nama kelompoknya. Ini ya, tulis nama anggotanya ya. Kalau nggak cukup boleh sambung sini. Sudah selesai? Kelompok mana yang mau tampil duluan? Hasil dari diskusinya. Siapa ketua kelompoknya di sini? Silakan dipegang. Nanti kalau anak Umi mau bertanya, misalkan tidak paham, boleh bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kami. Nama saya adalah Irsad. Di samping saya ada Pak Askar, samping Askar. Rashid, di samping Rashid ada Diras, di samping ada Rania. Kami akan membacakan bagian-bagian tumbuhan itu dari akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan sebagai penopang yang dapat membuat tumbuhan berdiri kokoh. Batang berfungsi mengangkut air dan nutrisi dari akar seluruh bagian tumbuhan dan juga penopang pohon agar dapat berdiri tegak. 3. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Yang keempat, bunga berfungsi sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan. Yang kelima yaitu buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Yang terakhir, biji berfungsi sebagai alat berkembang biakan pada tumbuhan karena dapat menghasilkan tanaman yang baru. Oke, sudah? Sudah. Coba dari kelompok lain ada pertanyaan? Mana dulu, yang mau yang kelompok anggur atau yang mau kelompok apel? Kelompok apel, silakan. Apa pertanyaannya? Di mana fotosintesis dapat terjadi? Fotosintesis terjadinya di daun. Betul, fotosintesis itu terjadinya di bagian daun. Bagus, selanjutnya Aska. Kenapa pohon bisa berdiri kokoh? Kenapa pohon bisa berdiri kokoh? Sebab ada akar yang berfungsi untuk menopang pokok. Bagus. Karena ada akar yang berfungsi sebagai penopang bagi tumbuhan agar bisa berdiri kokoh. Ada pertanyaan lagi? Pas? Silakan maju ke depan kelompok mangga. Dari diskusinya, siapa ketua kelompoknya di sini? Silakan dipegang. Nanti kalau anak Umi mau bertanya, misalkan tidak paham, boleh bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kami. Nama saya adalah Irsad. Di samping saya ada Pak Askar, samping Askar. Rashid, di samping Rashid ada Diras, di samping ada Rania. Kami akan membacakan bagian-bagian tumbuhan itu dari akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan sebagai penopang yang dapat membuat tumbuhan berdiri kokoh.
Batang berfungsi mengangkut air dan nutrisi dari akar, seluruh bagian tumbuhan dan juga penopang pohon agar dapat berdiri tegak. 3. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Yang keempat, bunga berfungsi sebagai tempat berkembang biakan tumbuhan. Yang kelima yaitu buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Yang terakhir, biji berfungsi sebagai alat berkembang biakan pada tumbuhan karena dapat menghasilkan tanaman yang baru. Oke, sudah? Sudah. Coba dari kelompok lain ada pertanyaan? Oke, yang mana dulu? Yang mau yang kelompok anggur atau yang mau kelompok apel? Kelompok apel, silakan. Apa pertanyaannya? Di mana fotosintesis dapat terjadi? Fotosintesis terjadinya di daun. Oke, betul. Fotosintesis itu terjadinya di bagian daun. Bagus. Selanjutnya, Aska. Kenapa pohon bisa berdiri kokoh? Kenapa pohon bisa berdiri kokoh? Sebab ada akar yang berfungsi untuk menopang pokok. Bagus. Karena apa? Karena ada akar yang berfungsi sebagai penopang bagi tumbuhan agar bisa berdiri kokoh. Oke. Ada pertanyaan lagi? Pas? Oke, karena kelompok mangga sudah presentasi, kita kasih good job. Kita kasih good job. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Good job. Oke, tepuk tangan untuk kelompok mangga. Boleh dibawa ke mejanya. Next. Fungsi akar sebagai penopang tumbuhan dan menyerap air dari dalam tanah. 2. Batang berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi dari bagian akar ke seluruh bagian tumbuhan. 3. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis. 4. Biji sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan menghasilkan tumbuhan yang baru. Yang kelima, buah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji. 6. Bunga sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Ada pertanyaan? Ada. Coba angkat tangan tinggi-tinggi yang mau bertanya. Sebutkan contoh tanaman yang berakar tunggang. Sebutkan contoh tanaman yang berakar tunggang. Siapa yang bisa menjawab? Contoh tanaman yang berakar tunggang adalah pohon cabai, karet, jambu, dan lain-lain. Kita lanjutkan. Sekarang anak Umi tadi sudah mengerjakan LKPD kelompok. Sekarang Umi mau kasih soal evaluasi terhadap pembelajaran kita hari ini. Ini ada 5 soal ya semuanya. Ya, tulis nama sama kelas. Kelas 4 ya. Kelas 4 AR Sultan Mansur. Umi kasih waktu 10 menit ya, 10 menit untuk menjawab.
Sudah siap semua? Sudah semua ya? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Maju ke depan. Sini, samping Umi. Dalam tanah, batangnya akan menyalurkannya. Kemudian ada bunga. Apa fungsi bunga? Ya. Selanjutnya buah. Apa fungsi buah? Dan yang terakhir ada biji. Apa fungsi biji? Ya, biji berfungsi sebagai perkembangbiakan pada tumbuhan karena dapat menghasilkan tanaman baru. Kira-kira pada materi kita hari ini tentang bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya, bagaimana perasaan anak Umi hari ini setelah kita mempelajari bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya? Bagaimana perasaan anak Umi hari ini? Bahagia. Kalau bahagia senyum dong. Senang belajar sama Umi? Senang. Mejanya sudah bersih semua? Sudah. Oke. Karena hari ini anak Umi semua sudah luar biasa. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa kafaratul majelis.